Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Dance Mume sekarang bukan pendeta lagi ya, karena sekarang sudah menjadi Ustadz. Ustadz Dance Mume sekarang sedang mumet karena dia belajar bahasa baru. Nah, dalam kemumetannya itu dia mengaku ada temannya yang memberikan uang kepada dia senilai 10 juta untuk kembali ke Kristen. Ini ada-ada aja nih, orang kurang kerjaan ngasih uang 10 juta. Dan untuk mendasari apa yang dia alami ini, dia mengutip satu ayat dalam Alkitab yang keluar dari konteksnya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Saya juga setelah jadi mualaf, sekalipun belum sebulan, saya sudah diberikan iming-iming. Ada salah satu sahabat saya, seorang yang kaya raya. Dia langsung tanya saya, nomor rekening Bapak, nomor berapa? Kenapa? Asal kembali Kristen. Ini kebetulan saya bawa ini 10 juta. Sekarang saya transferkan. Tolong masuk Kristen kembali. Ya, seperti itu. Ada dalam Bible, ya, karena saya masih belum sebulan ya. Saya masih cerdas untuk menghafal Bible itu. Disebutkan di sana, apa gunanya kita memiliki seenturi dunia ini, lalu jiwa kita binasa. Nah, itu perkataan Bible. Kita memiliki uang banyak, tetapi jiwa kita binasa. Kenapa saya katakan jiwa kita binasa? Karena Allah SWT telah tentukan saya harus di Muslim, lalu saya kembali. Wah, ini kedurhakaannya itu nyata. Lebih baik saya mengkhianati manusia, atau saya dikhianati orang, daripada saya mengkhianati panggilan Allah SWT. 10 juta tetap itu sebagai Muslim. ya, 10 juta itu menurut saya terlalu sedikit. Kalau misalnya Tuan Guru ditawari 100 juta gitu, mau kembali ke Kristen? Tidak mau. Karena 100 juta itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Allah SWT berikan atau janjikan kepada kita. Kalau 10 miliar Tuan Guru, masih ada sebanding kira-kira? 10 miliar. Berarti saya telah mengkhianati panggilan. Ya. Kita mendapatkan 10 miliar, lalu kita sakit setiap hari, ataupun jiwa kita putus. Apa gunanya 10 miliar itu? Masya Allah. Sebaiknya susah, menderita seperti sekarang ini, tetapi sehat. Ya. Sampai sekarang saya sehat. Terus terang Pak Ustadz, saya tidak pernah sakit. Ada yang menarik dari pengamatan saya ketika Ustadz Dance Mume ini diwawancarai oleh Ustadz Ipung mengenai tawar-menawar harga. Kalau 10 juta, ya itu masih kecil ya. 10 juta, ya memang itu banyak dalam jumlah yang besar. Tapi ini relatif kecil daripada harga yang ditawarkan oleh Ustadz Ipung. Santai aja. Oh, 10 juta berarti saya menyangkal panggilan saya. Padahal dia sendiri yang tidak setia dengan panggilannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia bilang, kalau misalnya 100 juta, 100 juta berarti saya akan kehilangan keselamatan. Padahal dia sendiri yang meninggalkan itu. Dia sendiri yang membuang keselamatan dengan sia-sia. Jadi keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus tadi itu dia tinggalkan demi memilih imannya yang baru. Kemudian kalau 10 miliar, nah Bapak Ibu kalau amati tadi itu videonya, gerak matanya itu seolah-olah dia bingung, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, kemudian kata-katanya itu agak terbata-bata ya. Dalam hati mungkin, ih besar kali, 10 miliar ini. Gitu mungkin ya. Ya, 10 miliar dapat apa ini? Di Manado bisa beli mobil, beli rumah, wah, hidup mewah gitu ya kalau 10 miliar. Ya, dia bilang kemudian, oh tidak akan 10 miliar, wah, dan lain sebagainya. Nah, yang membuat saya agak gregetan adalah ketika dia mengutip ayat Alkitab di dalam Markus 8 ayat yang ke-36. Dia bilang, apa gunanya mendapatkan seantero isi dunia ini, tapi jiwanya, apa tadi itu ya? Jiwanya
tidak diselamatkan atau jiwanya binasa. Nah, ayat Alkitabnya berbunyi demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Konteks ayat ini berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Pak Dance Mumet yang sedang mumet ini ya. Nah, apa bedanya? Karena di sini Yesus sedang berkata kepada para muridnya dan orang-orang banyak yang ada di situ mengenai hal mengikut Yesus. Kita baca mulai ayat 34 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku," ingat ya, setiap orang berarti berbicara mengenai semua orang yang mau mengikut Yesus. Ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama yang ia lakukan harus menyangkal diri. Apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesenangannya, dan itu yang menjadi utama daripada Yesus, itu harus disangkal. Bahkan itu mungkin sesuatu yang paling menyenangkan bagi dirinya sendiri. Karena kalau dia masih memberatkan itu, dia tidak layak mengikuti Yesus. Kemudian, yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib itu setiap orang beda-beda salibnya ya. Karena salib seseorang dengan orang yang lain itu tidak dapat disamakan. Tapi yang pasti setiap orang percaya harus memikul salib setiap hari. Salib itu apa? Ini berbicara mengenai penderitaan seseorang, harga seseorang yang harus dibayar ketika dia mengikut Yesus. Ada orang yang mengikut Yesus harus terusir dari rumahnya. Ada orang yang mengikut Yesus harus dipaksa memakai jilbab akhir-akhir ini ya, yang rame di Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Kemudian ada orang karena mengikut Yesus, dia dihina, dibully, bahkan dia dianiaya, dibunuh. Itulah salib yang harus dipikul setiap orang, setiap hari dalam mengikut Yesus. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap saat, setiap hari. Ayat yang ke-34 ini telah disangkal semuanya oleh Pak Dance Mumet. Jadi, dia sebenarnya tidak pantas untuk mengutip ayat yang ke-36. Karena dia sendiri sudah menyangkal menyangkal Yesus, menyangkal imannya di dalam Yesus. Dia sudah tidak mau memikul salibnya dan mengikut Yesus, tapi dia justru pergi ke seberang untuk masuk Islam. Katanya, "Duh, saya kok dibilang meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus. Duh, di sini loh saya mengikuti Nabi Isa." Perlu diketahui bahwa Nabi Isa dengan Isa Al-Masih yang dipercayai oleh orang Kristen atau Yesus Kristus itu berbeda. Sejarahnya berbeda, kemudian ibunya juga berbeda, proses kelahirannya berbeda, kemudian masa kecilnya berbeda, dia juga tidak mati. Nah, itu bukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang Kristen. Jadi, berbeda konteksnya. Jadi, mari kita teruskan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa sayang kepada nyawanya, justru dia akan kehilangan itu. Dan tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi barang siapa setiap orang yang percaya kepada Yesus kehilangan nyawanya karena Injil, karena pemberitaan Injil, kemudian karena mengikut Yesus, maka itulah yang akan menyelamatkan dia kelak. Dan baru ayat ini 36 yang dikutip oleh Pak Dance Mumet. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memiliki rumah yang mewah, mobil banyak, kemudian istri banyak,
hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, tapi nanti kita akan kehilangan hal yang paling utama yang kita kejar selama di dunia itu, yaitu keselamatan nyawa kita. Kita orang yang mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tidak akan mengalami kematian kedua kali. Apa itu kematian kedua kali? Pertama adalah kematian di dunia ini. Semua orang akan mengalami itu. Kedua, kematian kekal di neraka. Setiap orang yang percaya mengikut Yesus setiap hari, bahkan dia rela untuk memikul salibnya dan menyangkal dirinya, dia tidak akan mengalami kematian kekal. Karena dia akan bersama-sama dengan Yesus dan Bapa di surga. Selanjutnya, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Kemudian, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Barang siapa malu ketika mengikut Yesus, malu karena dia percaya kepada Yesus, maka Yesus sendiri pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapa kelak. Jadi barang siapa malu karena Yesus, Yesus pun tidak akan mengakui kita. Demikian ya, mengenai uang 10 juta itu, saya itu nggak percaya. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Ya, ini yang tahu hanya Tuhan, setan, dan Pak Dance Mume sendiri. Sekian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.